warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanyalah milik Allah. Kita memuji, memohon pertolongan serta mohon ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri-diri kita dan dari kejahatan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Namun barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, Tuhan yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kalian diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang wanita, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Kemudian kami jadikan kalian bersuku-suku bangsa dan berkabilah-kabilah agar saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu. Takutlah kamu kepada Allah agar Allah merahmatimu. Ketahuilah bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah permainan, sendau gurau, perhiasan, saling berbangga di antara kalian, bersaing dengan banyaknya harta, bersaing dengan banyaknya anak, bagaikan air hujan yang turun dari langit, yang membuat petani kagum akan tanaman-tanamannya. Kemudian menjadi kering, engkau lihat warnanya kuning, lalu hancur berkeping-keping. Sedangkan di akhirat ada siksa yang pedih, ada ampunan dari Allah dan keridhaannya. Bagi orang-orang yang lalai, hidup di dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu belaka. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah Al-Quranul Karim. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sejelek-jelek perkara dalam agama adalah perkara-perkara yang baru. Semua perkara-perkara yang baru yang ditambah-tambahkan ke dalam agama namanya bid'ah. Semua bid'ah itu menyesatkan dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Sidang Jumat rahimakumullah. Jiwa manusia menginginkan kemuliaan. Jiwa manusia menginginkan ketinggian, terhormat, terpandang di tengah masyarakat. Sehingga mereka menempuhnya dengan cara mengumpulkan harta. Dikiranya dengan banyak harta dia akan menjadi orang yang mulia. Di antaranya ada yang mencarinya dengan mengunggulkan nasabnya, menganggap dirinya adalah keturunan orang mulia, darah biru, atau keturunan Nabi dan semisalnya.
Ada juga yang menganggap mulia itu dengan memiliki kekuasaan yang tinggi. Maka ketahuilah, Al-Quran mengajarkan bahwa kemuliaan itu adalah dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan meninggikan kedudukan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi ilmulah yang akan membuat orang yang hina menjadi mulia. Tidaklah Atha bin Abi Rabbah kecuali seorang budak milik seorang wanita penduduk Mekah. Karena ketaatannya beribadah, Atha dimerdekakan oleh majikannya. Kemudian duduk belajar kepada sahabat kurang lebih 25 tahun. Sehingga ketika pada zaman Marwan bin Malik atau Sulaiman menunaikan ibadah haji ke Mekah, di Mekah tidak boleh ada yang fatwa kecuali Atha bin Abi Rabbah. Sehingga Atha bin Abi Rabbah yang sedang sholat sunnah harus duduk orang-orang yang haji kala itu. Di belakangnya menunggu Atha selesai. Selesai, baru satu persatu mereka bertanya, kemudian Atha menjawabnya. Sampai khalifah pun dengan dua anak mahkotanya menunggu dia. Kemudian dia bertanya, lalu dijawab, dan pergilah khalifah. Kedua anaknya bertanya, wahai ayah, mau-maunya engkau duduk menunggu di belakang orang ini. Kenapa engkau tidak panggil saja orang itu untuk menghadapmu? Maka khalifah mengatakan kepada putra mahkotanya, diam kamu. Inilah ilmu yang membuat seorang raja laksana hamba dan menjadikan seorang hamba laksana raja. Jadi dengan ilmu, budak seperti Atha bin Abi Rabbah menjadi mulia sampai pun khalifah harus menunggu demi untuk mendapatkan siraman ilmunya. Maka bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, dan mendakwahkan ilmu. Karena di sanalah ketinggian akan dirasakan. Bahkan keturunan siapapun engkau, tidak ada harganya dalam Islam kecuali dengan ketakwaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan guna menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khasiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah wa man bata'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh, rawahu Muslim. Tidaklah suatu kaum yang berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Kemudian dibacakan kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim. Kemudian dipelajari sesama mereka, melainkan Allah akan turunkan kepada mereka sakinah, yaitu ketenangan. Dan Allah akan curahkan kepada mereka rahmat, yaitu kasih sayang. Dan Allah akan sebut-sebut mereka di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalnya, tidak bisa dikejar dengan nasabnya. Ketika orang berbangga dengan nasab, nasab tidak ada harganya di hadapan Allah Rabbul Alamin. Sekiranya agama ini berdasarkan nasab, harusnya Bilal masuk neraka, Abu Jahal, Abu Lahab masuk surga. Tetapi agama itu bukan berdasarkan nasab, tapi berdasarkan iman, berdasarkan amal saleh dan ketakwaan. Sehingga Allah firmankan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sekiranya agama itu berdasarkan nasab, tentunya Bilal yang keturunan budak di neraka. Padahal Nabi mengatakan, wahai Bilal, amal apa yang paling engkau banggakan? Karena aku mendengar suara terompak sendalmu di hadapanku di surga.
Dijelaskan Bilal ada di surga. Sementara Abu Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Celaka kedua tangan Abu Lahab dan dia binasa. Tidak berguna baginya hartanya dan anak-anaknya. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Begitu juga istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut. Carilah kemuliaan, carilah ketinggian dan kehebatan dengan iman dan ketakwaan, dengan ilmu yang diamalkan dan didakwahkan. Maka berbahagialah orang-orang yang menempuhnya, karena itulah warisan para nabi dan rasul. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sidang Jumat rahimakumullah. Berlomba manusia dengan harta, berlomba manusia dengan dunia, padahal dunia akan terpisah dengannya. Sehingga dunia ini digambarkan seperti nenek tua yang ompong. Ditanya si nenek tua, wahai nenek, berapa kali engkau menikah? Dia menjawab, tidak terhitung. Lalu ditanya, bagaimana nasib suami-suamimu? Si nenek tua menjawab, semuanya telah binasa. Maka kenapa calon-calon suamimu tidak belajar dari suamimu dulu yang telah binasa? Inilah gambaran yang harusnya mengingatkan kita betapa bahayanya dunia. Nenek tua yang ompong, orang-orang yang mencintainya sudah pada binasa. Dari zaman Adam sampai kita hidup sekarang ini, jutaan, mungkin miliaran manusia sudah meninggal dunia, para pecinta dunia. Nah, kita ini sedang hidup di dunia yang juga mencintai dunia. Waspadalah kita dari nasib yang menimpa suami-suami nenek tua yang ompong tadi. Sibuk dengan dunia, melupakan akhirat. Maka carilah kemuliaan bukan dengan banyak harta, tapi dengan ilmu dan amal saleh, dengan keimanan dan ketakwaan. Sehingga Nabi SAW sabdakan mengenai ilmu, katanya bahwasanya al-anbiya lam yarithu dinar wala dirham. Para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Di awal hadisnya mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Fa innal anbiya la yarithu dinar wala dirham. Bahwasanya para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, walakin warathul ilma. Akan tetapi para ulama itu, para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu, dia telah mengambil bagian yang banyak. Sehingga kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu berada di pasar, lalu mereka diingatkan oleh Abu Hurairah dengan katanya, kalian bagaimana? Orang sedang bagi-bagi warisan Nabi, kalian malah berada di sini. Para pedagang pun lari menuju masjid. Dikira warisan Nabi sedang dibagi-bagi. Ternyata mereka tidak mendapatkan dan balik lagi kepada Abu Hurairah. Apa yang kalian lihat? Mereka menjawab, tidak ada harta Nabi yang dibagi-bagi di masjid. Itu. Apa yang kamu lihat di sana? Syekh Fulan sedang mengajar ini, Syekh Fulan sedang mengajar ini. Maka kata Abu Hurairah, celaka kalian. Itulah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu yang diajarkan di masjid, itulah warisan Nabi yang harusnya kita rakus dengan warisan Nabi, bukan rakus dengan warisan para raja, warisan orang-orang kaya. Para raja dan orang kaya yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi yang mengenalnya. Tapi mereka yang rakus dengan ilmu,
maka sampai sekarang namanya terus disebut-sebut. An Abi Hurairah, an Abdullah bin Mas'ud, an Abdullah bin Umar. Mereka para pengemban ilmu, namanya senantiasa hidup walaupun orangnya telah meninggal dunia, dan pahalanya terus mengalir, karena dengan sebab mereka itulah Islam sampai ke tangan kita. Dan kita tidak boleh berhenti hanya sampai di sini. Anak cucu kita nanti juga harus mendapatkan warisan dari kita. Apa yang kita ajarkan kepada anak istri kita, itulah yang diharapkan pahala mengalir setelah kita tiada. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita semangat untuk terus menuntut ilmu, untuk mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu, sehingga menjadi orang-orang yang mulia di dunia sampai nanti di surga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب العالمين.